caleg di Bondowoso masih hidup segar bugar, rela menjual ginjalnya untuk biaya kampanye 300 juta. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini layak untuk diberi hukuman karena membahayakan terhadap kehidupan dirinya, atau ini layak dibantu sehingga dia bisa menjadi wakil rakyat? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta Mas Kiri, tegakkan kebenaran, Allah keadilan. Aneh-aneh saja orang berusaha dengan membahayakan terhadap kehidupannya. Salah satunya adalah seorang calon legislatif menjual ginjalnya yang masih dia segar bugar. Dia ingin untuk mendapatkan dana kampanye dengan menjual ginjalnya 300 juta. Apakah ini layak dihukum atau malah harus perlu disantuni? Ayo kita baca di beberapa media selanjutnya, nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya negara bertindak dan apa akan baik gimana. Pertama kita baca di CNN Indonesia. Caleg Bondowoso rela jual ginjal demi biaya kampanye 300 juta. Padahal kalau 300 juta dalam proses kampanye meskipun dalam calon legislatif di level kabupaten itu masih berat. Kalau saat ini, kalau dulu ringan, sekarang 300 juta berat untuk jadi. Tapi dia merelakan. Ayo kita lanjut. Kemudian di liputan 6, caleg Bondowoso nekat jual ginjal demi biaya kampanye pemilu 2024, mengaku didukung anak dan istri. Apakah meskipun didukung anak dan istri ini ada semacam legalisasi? Maksudnya hukum tidak akan menyentuhnya, padahal di sisi yang lain itu membahayakan terhadap jiwa dirinya. Kemudian di Detik, caleg di Bondowoso rela jual ginjal demi modal kampanye. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang di liputan 6, nanti kita sambungkan dengan yang lain. Caleg di Bondowoso nekat jual ginjal demi biaya kampanye pemilu 2024, mengaku didukung anak dan istri. Jadi nekat-nekat saja. Liputan 6.com, Bondowoso, seorang calon legislatif di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur bagian timur, rela menjual ginjalnya demi untuk biaya kampanye pada pemilu 2024. Caleg ini adalah Ervin Dewi Sudanto, warga desa Bataan, Kecamatan Tanggaran, Bondowoso. Dia rela menjual ginjalnya demi bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Bondowoso. Ervin membuktikan keseriusan menjual salah satu ginjalnya itu dengan membuat surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani yang bersangkutan. Oh, masih proses, jadi belum dijual betulan, tapi ini proses serius karena bermaterai. Pria kelahiran 23 Juni 1976 ini maju sebagai caleg Partai Amanah Nasional dengan nomor urut 9, dapil atau daerah pemilihan 1. Ervin Dewi Sudanto mengatakan dia rela melakukan hal tersebut karena biaya yang besar untuk proses kampanye. Sementara dia tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai kampanye masyarakat. Padahal sebetulnya banyak kampanye di media sosial yang sangat efektif. Coba nanti kita bahas. Semua itu rela dia lakukan demi duduk di kursi parlemen, meski dia harus kehilangan salah satu ginjal nantinya. Surat pernyataan jual ginjal itu saya buat nantinya untuk biaya operasional dan biaya logistik untuk pemenangan saya sebagai calon legislatif. Selain untuk biaya pemenangan kampanye pemilu 2024, Ervin mengaku menjual ginjalnya sebagai bentuk dirinya rela mengabdi dan bermanfaat
bagi masyarakat luas. Intinya ini untuk mengerti kepada masyarakat, saya rela jual ginjal. Kalau nanti ya tidak harus dijual, diberikan cuma-cuma, ini dijual. Dia membahayakan terhadap nafasnya, dirinya. Ervin nekat melakukan hal itu karena tidak memiliki biaya besar untuk duduk di kursi parlemen. Selama ini ia membuat spanduk dan baliho menggunakan sisa tabungan yang dimilikinya. Ervin mengaku keputusan menjual ginjal itu telah didukung oleh pihak keluarganya. Anak dan istri mendukung apa yang dia lakukan. Komisi Pemilihan Umum telah melakukan rapat koordinasi dengan ini sudah judul yang lain. Kalau komisi ini kita sampai istri dan yang tuturnya. Cinta masalah lebih tegakkan kebenaran lawan. Itulah Ervin di Bondowoso yang nekat berani Ervin Dwi Sudanto untuk menjualnya. Bagaimana kalian, apakah ini sekali lagi layak untuk atau layak untuk disentuh? Atau itu sebuah strategi untuk meraih kemenangan meskipun nanti endingnya tidak dijual? Menurut analisis saya, pertama, seandainya ini terjadi, Ervin Dwi Dewi Sudanto menjual ginjalnya seharga 300 juta dan itu terjadi, dan itu adalah untuk biaya kampanye. Menurut saya ini adalah negara harus bertindak. Membahayakan terhadap diri itu juga menjadi hal yang melanggar, maksudnya menjadi ancaman terhadap keberadaan negara. Bisa menjadi sebuah pemberitaan yang tidak cukup nasional tapi internasional. Yang lebih utama, negara perlu intervensi dalam hal ini, sehingga supaya ini tidak terulang, maka ancaman bahwa dia itu layak untuk dihukum itu pantas, karena apa yang dikerjakan itu adalah membahayakan. Ini kan kalian bisa membedakan ya, kadang-kadang ada orang yang jual diri karena katanya demi keluarga, demi makan dan lain-lainnya. Padahal sekali lagi, jual diri itu jelas dilarang. Menjadi PSK, seks komersil ataupun lainnya, itu adalah hal yang dilarang. Kalau itu yang tidak membahayakan saja, maksudnya dalam hal tidak lebih separah bahayanya dengan ginjal, itu adalah apalagi menjual ginjal. Menurut saya itu adalah hal yang mungkin sementara orang berkomentar, kan tidak ada aturannya. Iya, memang tidak ada aturan, tetapi kalau meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Mungkin kalian juga menjawab, toh bisa hidup dengan satu ginjal. Iya, bisa hidup itu, tetapi sekali lagi, orang yang masih sehat tidak harus dengan cara menjadikan ancaman pribadinya, dalam artian jiwanya terancam, terenggut oleh sebuah tawaran atau sebuah keinginan yang katanya manusiawi supaya terpilih menjadi anggota DPR dan dia bisa mengabdi kepada. Tapi coba dengan satu ginjal, saya bisa menjadi ancaman, meskipun ada beberapa yang bisa baik, tapi tetap menjadi ancaman. Jadi kalau menurut saya, negara harus bertindak supaya ini tidak diulang oleh orang lain. Diberi hukuman menurut saya itu adalah layak juga untuk supaya tidak ditiru oleh orang lain. Kemudian yang kedua, apakah ini yang sebenarnya adalah ini? Kalau menurut saya perlu di riset, diteliti, apakah ini adalah keinginan yang sebenarnya atau hanya sebuah strategi bagaimana supaya mendapatkan perhatian. Kalau menurut saya sih sebetulnya analisis pertama tadi analisis yang sangat datar, dan yang kedua
itu adalah ini sebuah strategi yang dihadirkan oleh seorang caleg bernama Erwin Dewi Sudarto. Jadi dengan cara seperti itu maka publik akan melihatnya. Erwin Dewi Sudarto. Jadi meskipun diperbolehkan, maka hal itu harus berlaku efektif untuk semua manusia. Kemudian yang ketiga, kembali sebelum ketiga, jadi ini kalau menurut saya juga merupakan strategi sih. Toh sampai hari ini juga belum berjual betul, apalagi menjadi berat. Kemudian yang ketiga, apakah hal ini akan bisa meraih kemenangan? Ya kalau ada kata iba mungkin, sebagaimana pengalaman Pak Jokowi pada waktu itu dikuyok-kuyok oleh penguasa siapa? Pak Jokowi, Pak SBY. Intinya adalah seorang calon merasa dikuyok-kuyok oleh penguasa, maka dia akan terpengaruh. Kita ingat Pak SBY, iya juga ya. Pak Jokowi, iya juga. Pak Jokowi itu kan pada posisi bagaimana PDI Perjuangan itu adalah lawan dari pemerintah waktu itu. Lalu sebenarnya pada waktu itu Pak SBY yang kemudian terpilih karena pada suasana dikuyok oleh presiden. Sehingga akhirnya ketika dihubungkan dengan 300 juta, sepertinya dikuyok juga oleh negara, oleh politisi. Tapi seandainya terpilih, apakah kemudian masih berpikir seakan-akan berjuang seperti yang ditampilkan menjual 300 juta untuk ini modal sampai pecinta masa kita kan menawarkan keadilan. Menurut saya lebih baik kurang seperti ini diperingatkan secara keras supaya tidak diulang oleh siapapun. Jadi menjaga diri, menjaga jiwa itu penting. Jangan sampai dia kemudian meninggal, istri dan anaknya kemudian terlantar. Ini lebih membahayakan. Meskipun katanya sudah ada izin dari anak dan istri, masih banyak kok cara lain untuk meraih simpati. Dan kalian bisa melihat bagaimana sekarang media sosial hampir setiap detik banyak akun yang menampilkan taruhlah kampanye ataupun kegiatan yang mengarah kepada. Nah, dengan cara seperti itu, maksudnya tidak harus menjual ginjal, tapi bermain di media sosial secara totalitas, maka akan berefek positif pada yang bersangkutan. Tegakkan kebenaran lawan. Itulah yang terjadi di masyarakat kita. Menurut saya masyarakat kita agak sakit karena kondisi yang baik, kemudian dia harus menjual dengan 300 juta. Padahal kalau itu terjadi betul, sekali lagi ancaman jiwanya itu tetap menjadi perhatian. Semoga bermanfaat. Jangan sampai teman-teman juga menjual ginjalnya untuk pencarian ataupun untuk lainnya. Hal yang wajar-wajar saja hidup. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.